Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Keprotokoleran dalam Diplomasi. Nah, di minggu ke-6 ini temanya adalah tata tempat. Ya, jadi tata tempat sesi kedua. Kemarin minggu pertama sudah tata tempat untuk para pejabat juga gambarannya seperti apa. Kemudian di minggu ke-6 ini adalah tata tempat pemerintah pusat dan daerah serta tamu asing dan duta besar. Nah, untuk acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah, jadi ada tata tempat dalam acara resmi yang diselenggarakan di ibu kota negara RI maupun di luar ibu kota negara RI. Ini berpedoman kepada urutan tata tempat yang berlaku di ibu kota negara RI dengan ketentuan ya. Jadi pada acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan diadakan di daerah, apabila dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka menteri atau pimpinan LPMD yang bersangkutan harus mendampingi presiden atau wakil presiden. Nah, kemudian pada acara resmi yang diadakan oleh daerah itu sendiri dan dihadiri oleh presiden, kemudian dan atau wakil presiden, maka yang mendampingi sebagai tuan rumah itu adalah gubernur tingkat 1 ya, atau wali kota madya tingkat 2 atau kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk tata tempat suami atau istri pejabat, apabila dalam acara kenegaraan atau resmi, pejabat didampingi istri atau suami, maka suami atau istri tersebut mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat suami atau istri pejabat. Ya, jadi berdampingan, tidak berjauhan tempatnya. Kemudian istri pejabat negara dan pejabat asing juga mendapat tempat setingkat suaminya. Jadi sesuai dengan suaminya tempat bertugas atau tingkatan jabatannya. Nah, kemudian tata tempat bagi pejabat yang mewakili. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir dalam kenegaraan atau resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh pejabat yang mewakili. Ya, jadi dibiarkan saja. Nah, kemudian pejabat yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya. Ini kalau ada ketentuan pejabat yang mewakili. Nah, kemudian tata tempat bagi pejabat yang berjabatan rangkap. Nah, dalam hal pejabat negara yang menghadiri suatu upacara pertemuan, ini memangku jabatan lebih dari satu, tapi tidak sama tingkatannya. Maka, mau diperhatikan, baginya berlaku tata tempat untuk jabatan dengan urutan yang tertinggi. Ya, misalkan dia sebagai kepala dinas tertentu, tapi dia juga sebagai PLT. Nah, maka dipilih mana yang jabatannya dengan urutan tertinggi, itu posisi dia. Kemudian apabila penyelenggaraan lembaga tertinggi atau tinggi negara, tata tempat dalam acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan oleh lembaga tertinggi atau tinggi negara atau instansi pemerintah pusat, ini diatur oleh lembaga atau instansi masing-masing. Tentunya ada ketentuannya di PP nomor 62 1990 pasal 789. Ya, ini untuk penyelenggaraan lembaga tertinggi atau tinggi negara. Nah, kemudian apabila Pemda penyelenggaranya dan dihadiri oleh pejabat dan tokoh masyarakat nasional, ini kalau misalkan penyelenggaranya adalah pemerintah daerah. Nah, dalam hal acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dihadiri oleh pejabat negara di pusat, maka pejabat pemerintah pusat dan tokoh masyarakat tertentu ini ditetapkan juga ya dalam PP nomor 62 1990 pasalnya 789. Kemudian tata tempat para menteri, ini urutan tata tempat para menteri diatur menurut urutan menteri yang ditetapkan dalam keputusan presiden tentang pembentukan kabinet. Jadi urut-urutannya itu kan ada tuh ya, kalau presiden melantik, nah itu berdasarkan itu ya tempat duduknya.
Kemudian dalam hubungan yang berkenaan dengan perwakilan asing, Menteri Negara RI diberi tata urutan mendahului anggota kabinet lainnya. Nah, kemudian tata tempat pegawai negeri sipil, mantan pejabat negara, atau pejabat pemerintah. Nah, urutan tata tempat antar pegawai negeri ini diatur menurut senioritas dengan memberikan tata urutan sesuai jabatannya. Kemudian mantan pejabat negara atau pejabat pemerintah mendapat tempat setingkat lebih rendah daripada yang masih berdinas aktif, tetapi mendapat tempat pertama dalam golongan atau kelompok setingkat lebih rendah itu. Nah, itu ya. Jadi diatur nih kalau misalkan dia kuncinya adalah di jabatannya itu ya, kuncinya. Kemudian kalau mantan bagaimana? Sama juga gitu ya, mendapat tempat yang setingkat lebih rendah dari ketika dia berdinas. Nah, nanti urut-urutannya juga diatur seperti itu, jadi nggak usah bingung ya. Kemudian tata tempat bagi para duta besar. Nah, untuk para duta besar atau kepala perwakilan asing mendapat kehormatan yang utama di antara pejabat negara. Jadi didahulukan ya dari pejabat negara yang lain. Kemudian tata tempat para duta besar atau kepala perwakilan asing ditetapkan berdasarkan tanggal penyerahan surat-surat kepercayaan kepada presiden. Jadi diurutkan tanggalnya, yang dekat dengan presiden tentunya yang memiliki kredensial atau surat kepercayaan terlebih dahulu. Demikian juga seterusnya, ya. Kemudian para duta besar RI diberi tata urutan setingkat menteri, tetapi diatur setelah menteri negara dan wakil ketua lembaga tertinggi atau tinggi negara. Nah, kemudian untuk pengaturan tata tempat antara pejabat RI bersama dengan para perwakilan negara asing. Apabila yang menjadi tuan rumah pihak pemerintah asing, maka pejabat RI mendapat tempat setingkat lebih tinggi dari para pejabat asing tersebut. Kemudian Menteri Luar Negeri mengalahkan tata tempat para dubes Indonesia maupun asing. Jadi untuk sementara di aturan antara pejabat RI bersama para perwakilan negara asing, maka Menteri Luar Negeri dikalahkan tempatnya gitu ya, diisi oleh tadi gitu ya para dubes Indonesia maupun dari perwakilan asing tadi. Kemudian apabila yang menjadi tuan rumah pihak pemerintah Indonesia, maka pejabat asing ini mendapat tempat setingkat lebih tinggi dari pejabat RI. Ya, kemudian pengaturan tempat dalam acara kenegaraan atau resmi tersebut dilaksanakan berselang-seling, yaitu dalam hal menjadi tuan rumah maka pihak pemerintah RI maka penempatannya dimulai dengan pejabat asing. Ini kalau kita menjadi tuan rumahnya, jadi pejabat asing dulu ya. Kemudian dalam hal yang menjadi tuan rumah pihak pemerintah asing maka penempatannya dimulai dengan pejabat RI terlebih dahulu. Nah, kemudian tata tempat acara resmi yang diadakan. Pada acara resmi yang diadakan oleh instansi pusat, di samping harus berpedoman pada ketentuan PP nomor 62 tahun 90, juga perlu memberikan perhatian ya pada pedoman umum yang berlaku bahwa yang mendapat tempat langsung lebih tinggi dari tuan rumah adalah mereka yang ada dalam aturan tata tempat, mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada tuan rumah. Mereka yang menjadi kepala tertinggi atau atasan dari tuan rumah. Kemudian pedoman umum tata tempat di daerah. Nah, apabila kepala daerah bertindak sebagai tuan rumah adalah, maka tempat utama ditempati oleh kepala Forkopimda atau kepala daerah dulu, ya, gitu. Nah,